Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 1 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Pilinditi. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai 33. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan bahwa ibadah sekolah minggu di hari ini akan dilaksanakan pada pukul 11.00 bertempat di Gereja Peniel. Mohon kepada orang tua menyampaikan pemberitahuan ini kepada anak-anak untuk hadir dalam ibadah dimaksud. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu 15 Maret 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Joan Natasha Sain Resimanu. 5. Penerimaan persepuluhan dalam ibadah Minggu 22 Februari 2026 sebesar Rp8.420.000 dan total persepuluhan bulan Februari 2026 sebesar Rp59.881.000. Penerimaan kolekta kunjungan menjelang perjamuan kudus dan Jumat Agung serta Paskah Kristus tahun 2026 sebesar Rp20.004.000. 6. Panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Saudara John Lee Penturi uang sebesar Rp500.000. 2. Satu keluarga di Soya uang sebesar Rp1 juta. 3. Saudari Parlesia Amanupunyo uang sebesar Rp1 juta. 4. Saudari Eka Hemase uang sebesar Rp1 juta. 5. Saudari Revi Laratmase uang sebesar Rp1 juta. 6. Saudara Albert Ricardo uang sebesar Rp700.000. 7. Ibu anak kota uang sebesar Rp3 juta. 8. Anak Spika Narumi FM di Bogor 25 sak semen. 9. Keluarga Jerenyan 1 karung pelamir Beklain. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 7. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 6 Maret 2026 bagi calon suami istri. Saudara Kelvin Klen Lesbata, anggota jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Gunifer Dion Kristalia Patikawa, anggota jemaat GPM Immanuel Klasis Kota Ambon. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan kepada jemaat yang menyampaikan keberatan. Kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah. 8. Kami akan membacakan pesan gembala dari Klasis
GPM Pulau Ambon. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, pesan Gembala sidang ke-57 Klasis GPM Pulau Ambon, Silale 15 sampai 16 Februari 2026. Syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang oleh kemurahannya telah mengantar gerejanya dalam lingkup pelayan Klasis GPM Pulau Ambon pada sidang ke-57 dengan spirit tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad, dan subtema layani umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Arahan tema dan subtema di tahun ini sesungguhnya mempertegas komitmen GPM dalam kesadaran bahwa gereja tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh anugerah Allah yang senantiasa melengkapi, menyertai seluruh dinamika pelayanan di tengah-tengah dunia ini, sehingga para pelayan dan umat diajak untuk selalu bersyukur. Karena itu, seluruh umat dan pelayan dipanggil untuk meresponnya dalam pelayanan yang dilakukan dengan tekun, setia, penuh kasih, dan rendah hati, serta menatap masa depan dengan iman dan pengharapan. Kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan yang telah memuliakan karyanya dan akan tetap menyertai perjalanan pelayanan di gereja sepanjang masa. Mencermati dinamika pelayanan ini, di mana GPM berharap dengan masalah peningkatan spiritualitas pelayan dan umat, penataan pelembagaan serta kemandirian dan teologi menuju satu abad GPM, juga situasi global dan nasional seperti krisis pangan, krisis ekologi, persoalan pendidikan, kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital, maka kami mendoakan 25 jemaat GPM di Klasis GPM Pulau Ambon dan menyampaikan pesan gembala ini. Pertama, maknailah minggu-minggu sengsara Kristus sebagai momentum iman bahwa melalui pengorbanan Kristus menjadi wujud kasih Allah yang memberi keselamatan bagi umat. Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8. Karena itu, marilah bersama menata diri, memperbaiki perilaku dan memperdalam iman sebagai wujud respons kita terhadap kasih dan karunia Allah. Roma 12 ayat 2, Galatia 2 ayat 20. Yakinlah Jumat Agung dan Paskah dengan hikmat terkait peneguhan sidi baru hendaklah dimaknai dan disyukuri dalam semangat ugahari. Hindarilah minuman keras dan pesta pora yang dapat berpotensi menimbulkan kekacauan. Kedua, keluarga adalah fondasi umat, pertumbuhan iman dan pembentukan karakter umat. Karena itu, pembinaan keluarga Obinakel harus mendapat perhatian khusus umat dan pelayan. Tumbuhkan kebiasaan doa bersama keluarga di meja sembahyang, makan bersama di meja makan, ibadah bersama, saling menghormati, dan membangun komunikasi yang penuh kasih sebagai gaya hidup dan spirit umat. Kembangkan eklesia domestika, gereja rumah tangga yang menghadirkan kasih, keteladanan, dan menjaga keharmonisan hidup dalam membangun relasi antara sesama.
komunitas sosial di tengah masyarakat dengan takut akan Tuhan. Ketiga, kemajemukan dan spiritualitas adalah anugerah Tuhan yang harus terus dijaga demi keberlanjutan hidup seluruh ciptaan. Karena itu, perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai, rukun, dan aman. Jadilah agen perdamaian, menolak provokasi, menjaga tutur kata, dan memperkuat persaudaraan dalam hidup bersama saudara kita, umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tunjukkanlah sikap toleransi dengan menjaga suasana yang kondusif serta membangun relasi yang saling menghargai sebagai wujud geria orang bersaudara. Keempat, jagalah kebersihan dengan tidak mencemari lingkungan dengan kebiasaan membuang sampah rumah tangga pada tempat yang disediakan pada waktu yang telah ditetapkan, yakni pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB, sebagai wujud kesadaran dan tepangan terhadap anjuran pemerintah Kota Ambon dalam menciptakan Ambon yang bersih. Kelima, jagalah dan ciptakanlah suasana kondusif, aman, nyaman, dan damai dengan tidak terprovokasi oleh isu, hasutan, atau tindakan yang mendorong perkelahian antara kelompok, antar negeri, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Jadilah agen-agen perdamaian dengan menjaga ikatan persaudaraan dalam bingkai hidup orang bersaudara di Kota Ambon dan Maluku. Keenam, tingkatkan pembinaan karakter, etika, dan moral Kristiani di era perkembangan teknologi digitalisasi saat ini. Gunakanlah media sosial dan sejumlah platform digital lainnya, serta kebijaksanaan sebagai peluang dan potensi untuk perkembangan dalam semangat membangun dan mendidik, bukan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau hal-hal yang berdampak negatif. Ketujuh, berdayakan potensi alam sebagai anugerah yang Tuhan berikan melalui pengembangan sumber daya manusia yang mengarah pada peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha-usaha kecil menengah demi kesejahteraan bersama dalam kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian pesan Gembala Sidang ke-57 Klasis GPM Pulau Ambon disampaikan kepada seluruh umat dan pelayan di 25 jemaat Klasis GPM Pulau Ambon. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan dikuatkan dan diberkati. Marilah kita saling mendoakan supaya kita tetap kuat menjalani tugas dan panggilan di dunia ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Persidangan ke-57 Klasis GPM Pulau Ambon, Ketua Pendeta W.A. Bersabi, Sekretaris Pendeta J.H. Pais. Sembilan, nyanyian persiapan ibadah.
Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 bait 1, 2 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat, mari kita mulai kebaktian di pagi ini. Dalam kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah Minggu ketiga peringatan sengsara Kristus ini kita laksanakan demi penghayatan yang sungguh atas kasih setia Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat, mari kita memuji atas kasih setia dan rahmat Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mendatangi Kau
Jemaat kekasih Tuhan, marilah sejenak kita berteduh dalam keheningan, merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, serta rahmat-Nya yang tak habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap pagi. Namun, ingat juga bahwa terkadang kita sendiri menyia-nyiakan rahmat-Nya yang begitu besar dan ajaib, dan sebaliknya jatuh dalam derita yang berlumur dosa. Entah berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, namun bila semuanya itu masih membekas di sepanjang ingatan kita dan terus membebani hidup ini, marilah berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Firman Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jemaat disilahkan berdiri dan kita akan mendengarkan hidup baru di dalam Tuhan. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paduan suara perempuan jemaat disilahkan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari ibu-ibu. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, firman kebenaran dan hidup, mampukanlah kami dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami dan melakukan kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu di saat ini. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-33. Ratapan 3 ayat 19 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-33, demikian bunyinya. Penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini ketong bersyukur bahwa ketong sudah ada di anak tangga yang pertama di bulan Maret. Dan sebagai orang yang percaya, beta tetap mengajak ketong untuk selalu ada dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa di dalam ketong punya hidup. Dan di saat ini juga ketong ada dalam memasuki minggu sengsara yang ketiga. Dan sebagai gereja dalam masa-masa minggu sengsara ini, ketong selalu diingatkan untuk bagaimana membangun kesadaran diri. Ketong diingatkan untuk terus dan memaknai penderitaan Tuhan Yesus. Dan di sepanjang bulan Maret ini ada 5 minggu, minggu sengsara ketiga sampai dengan minggu sengsara yang ke-7. Dan di sepanjang bulan ini ketong diberikan pembinaan secara khusus dengan tema bulanan adalah anugerah Allah, di mana penderitaan Kristus itu selalu ada dan menyelamatkan.
Itu berarti Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ketong berpikir bahwa memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah sebuah malapetaka. Tetapi ketong harus memaknai bahwa ketika ketong ada dan memaknai minggu-minggu sengsara penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti ketong menyadari bahwa Allah itu selalu dan menunjukkan kasih setia kepada ketong semua. Amin Bapak Ibu. Allah selalu dan memberikan anugerahnya untuk menyelamatkan ketong semua, sehingga ketong tetap diingatkan untuk bagaimana menunjukkan ketong punya kasih setia kepada Tuhan. Sehingga di dalam minggu ini ketong diberikan tema sentral untuk ada dalam pergumulan hidup ketong setiap saat, bahwa ingatlah kasih setia Tuhan di dalam penderitaan. Tema ini mau mengingatkan ketong bahwa apapun yang ketong alami, kasih Tuhan itu selalu nyata. Kasih Tuhan itu selalu baru di dalam ketong pun hidup. Kasih Tuhan itu tidak pernah putus di dalam ketong pun hidup sebagai orang yang percaya. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap mengandalkan Tuhan di dalam ketong pun hidup. Apapun tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini pun juga dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Nabi Yeremia. Mereka menyaksikan bagaimana penderitaan yang mereka alami ketika kota Yerusalem, di dalamnya bait Allah dihancurkan. Bangsa Israel menderita, bangsa Israel menangis, mereka hancur. Mereka merasa bahwa hidup ini tidak punya arti apa-apa lagi. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tantangan hidup karena mereka diserang, kota dihancurkan. Bahkan tempat di mana umat bisa berjumpa dengan Tuhan pun juga dihancurkan. Bait suci, bait Allah yang kudus. Namun Yeremia bangkit. Dia tidak tinggal diam. Dia melihat bagaimana bangsa Israel setiap saat menangis meratap kota mereka. Dia muncul dengan sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa. Pengakuan iman itu Bapak Ibu kalau ketong lihat di dalam ayatnya yang ke-22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini sebuah ungkapan iman dari Nabi Yeremia untuk bagaimana memberikan harapan kepada bangsa Israel bahwa mereka jangan terus menangis, mereka jangan terus putus asa. Bahkan doa yang dia ungkapkan di dalam ayatnya yang ke-19 dari bacaan, bahwa dia bilang untuk Tuhan, ingatlah sengsaraku. Bagaimana kehidupanku di dunia ini bersama dengan bangsa. Walaupun racun sudah ada di depan mereka. Walaupun penderitaan itu ada dan mereka alami. Tetapi dia masih punya harapan bahwa kasih setia Tuhan itu setiap saat baru. Kasih setia Tuhan itu tiap pagi dan selalu ada di dalam kehidupan mereka.
Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Siapa bilang penderitaan itu bikin orang senang? Seng ada. Siapa bilang penderitaan itu bikin orang bersuka cita? Setiap orang ketika merasakan yang namanya penderitaan, pasti dia menangis. Penderitaan itu menyakitkan hati setiap orang. Dan memang ketong seng bisa lari dari yang namanya penderitaan. Yeremia dia tidak menyembunyikan dia punya perasaan bahwa dia menderita. Yeremia tidak bisa menyembunyikan perasaan bangsa Israel bahwa mereka benar-benar hancur. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan lihatlah sengsaraku. Tuhan lihatlah sengsara umatmu ini. Hari Bapak Ibu dalam ketumpung hidup ini juga ketong mengalami hal yang sama. Ketong bilang for Tuhan, Tuhan lihat beta pun sakit yang beta su alami saat ini. Beta su putus asa. Beta su kehilangan orang-orang yang beta kasihi. Beta ada dalam pergumulan ekonomi keluarga yang berat. Beta ada dalam tekanan-tekanan hidup dalam keluarga, bahkan di tempat pekerjaan. Beta mengalami konflik. Beta juga mengalami yang namanya kekecewaan, baik itu dalam keluarga maupun pelayanan dan pekerjaan. Bapak Ibu, mari kita sampaikan itu kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan, dan Tuhan seng tinggalkan mereka. Begitu juga dengan Bapak Ibu serta anak-anak deng beta. Mari kotong ungkapkan kotong punya isi hati ini for antua. Jangan kotong takut. Yeremia bilang di ayat 21 bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan merubah yang tadinya dia ada dalam penderitaan itu menjadi sukacita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 21. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, katon tetap ada dan berharap. Mari firman Tuhan hari ini bilang sekalipun kotong menderita, kotong kecewa, kotong putus asa, mari kotong berharap untuk Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dalam ayat 22 dan 23 saya ulangi lagi, selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ada lagu toh Bapak Ibu toh, ku naikkan syukurku ya buat hari yang kau beri. Ya, beta pu suara yang bagus. Saya Bapak Ibu nanti menyanyi. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu, mari setiap saat itu berkat Tuhan ada, kasih Tuhan itu ada. Jadi mari ketong datang naikkan syukur kepada Tuhan. Ketong datang menyerahkan ketumpung hidup ini untuk Tuhan. Kasih Tuhan itu yang pernah habis. Kasih Tuhan itu tidak pernah kenal batas. Walaupun ketong ada dalam penderitaan, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru. Tuhan selalu memberikan anugerah yang indah di dalam ketumpung hidup. Mungkin Bapak Ibu saat ini kotong jatuh. Mungkin saat ini kotong susah. Mungkin saat ini kotong ada dalam penderitaan sakit. Mungkin kotong gagal. Mungkin juga kotong hancur. Tetapi firman Tuhan mau bilang untuk Bapak Ibu dan beta serta anak-anak,
bahwa setiap pagi Tuhan menyediakan rahmat-Nya yang baru, sehingga ketong seng pernah hancur dan binasa. Amin Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu seng berubah. Kemarin, hari ini, besok sama. Oleh sebab itu mari ketong tetap berharap kepada Tuhan. Ketong berharap kepada Tuhan. Ayat 24 dari firman Tuhan di saat ini mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, kata jiwa dari Nabi Yeremia. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu adalah bagianku. Lagu bilang, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Tahu Bapak Ibu itu? Yesus kekasih jiwaku. Yeremia bilang Tuhan itu adalah bagianku. Bapak, Ibu, anak-anak dan beta pun juga hari ini harus katakan bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Kalau ketong sudah menyadari bahwa Tuhan itu adalah bagian di dalam kehidupan ketong setiap saat, mari ketong diam dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketong menanti dengan percaya bahwa ada jalan keluar. Ada pemulihan, ada pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan seng pernah tolak Bapak Ibu deng anak-anak deng beta punya pergumulan. Tuhan seng pernah buang muka for ketong ketika ketong mengalami yang namanya penderitaan. Tuhan memang mengizinkan ketong mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi ingat, di tengah-tengah penderitaan ini ada belas kasihan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi ketong di dalam ketong pun hidup. Yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu selalu ada setiap pagi. Sama dengan matahari selalu terbit di waktu pagi. Dengan waktu yang sama yang tidak pernah berubah. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Berjalanlah memasuki minggu sengsara yang ketiga ini dengan tetap yakin bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat kita angkat pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengajar.
Jemaat saya persilahkan berdiri dan kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya dengarkanlah anjuran. Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukurinya dengan cara memberikan pemberian syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Jemaat sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 230 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Berkilat halilintar dan guntur menderu. Kuasa dosa mengancam jiwa
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, serta pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus bagi kami umat-Mu. Dan sebagai wujud ungkapan syukur itu Tuhan, di hadapan altar-Mu, kini telah terkumpul persembahan kami umat-Mu Bapa. Kiranya Bapa mau terima ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami yang memberi di saat ini. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Bapa di sorga, atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Bapa adalah Allah yang memberikan kepada kami kehidupan dan keselamatan. Dan oleh sebab itu, tuntun dan sertai langkah kehidupan kami semua umat-Mu di dalam hari-hari hidup setiap saat. Kami membawa seluruh kehidupan kami untuk Tuhan, sebagai tanda bahwa Tuhan selalu menyayangi kami. Tuhan selalu menunjukkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan hidup kami. Lindungilah kami umat-Mu di dalam jemaat ini siang dan malam. Tuhan tutup bungkusi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkanlah berkat memenuhi lumbung-lumbung kehidupan keluarga kami semua, supaya kami tetap ada dan menikmati berkat Tuhan bersama suami, istri, anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Tuhan kunjungilah keluarga-keluarga kami. Lihatlah apa yang menjadi pergumulan doa dan harapan yang kami naikkan siang dan malam dari bilik-bilik pergumulan keluarga kami. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena sakit. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena tekanan-tekanan ekonomi keluarga. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan keluarga secara khusus. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan anak-anak kami mencari-cari pekerjaan. Bahkan anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, dengarkan apa yang menjadi pinta doa kami untuk keluarga-keluarga kami. Lawatlah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan jemaat ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus Tuhan, persoalan-persoalan tanah yang saat ini terjadi di jemaat kami Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga. Tanah ini milik-Mu. Tanah ini adalah merupakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sendiri tidak mengetahui siapa yang punya tanah ini, tapi kami tahu Tuhan punya tanah ini. Oleh sebab itu Bapa, lindungilah umat-Mu ini semua, supaya kami semua dapat menikmati berkat, memuji dan menyembah Tuhan di tanah yang Tuhan berikan bagi kami di jemaat ini Tuhan. Segala pergaulan-pergaulan anak-anak kami, mari Tuhan jaga mereka semua dari ancaman-ancaman, secara khusus narkoba yang saat ini mengganggu kehidupan anak-anak muda kami. Tuhan, lindungilah kami semua. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pergaulan-pergaulan yang membuat mereka susah. Pertengkaran-pertengkaran Tuhan Allah, kami minta Bapa jauhkan itu. Pergaulan-pergaulan bebas dari anak-anak muda kami, Tuhan jauhkan itu dari anak-anak kami ya Tuhan. Bangkitkanlah semangat mereka untuk belajar, supaya mereka tetap tekun belajar. Mereka punya semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan dan takut Tuhan di dalam hidup mereka setiap saat. Anak-anak kami yang sementara ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir sekolah, baik itu di kelas 6 SD
kelas 9 dan kelas 12. Tuhan lengkapilah anak-anak kami semua dengan kuasa-Mu. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mengerti semua yang diberikan oleh para guru kepada mereka. Berkati anak-anak kami, anak-anak katekesasi, mereka tidak lama lagi mereka akan diteguh sidikan. Segala pembinaan mental spirit mereka, Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama anak kekasih kami, keluarga Talapesi, di mana anak kami Nikita, Tuhan boleh memberikan berkat bagi anak kekasih kami, sehingga dia boleh mendapatkan medali dalam Olimpiade Sains tingkat provinsi ini yang diselenggarakan oleh Universitas Patimura. Biarlah anak kekasih kami ini diberkati Tuhan dan tetap punya semangat. Dan biarlah ini menjadi motivasi bagi anak-anak kami yang ada di dalam jemaat ini semua, supaya mereka juga tetap siap berkompetisi, mereka tetap siap bersaing dalam ilmu pengetahuan ya Tuhan. Biarlah semua anak-anak di dalam jemaat ini pun juga akan tetap melakukan dan berupaya menjadi yang terbaik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan panitia pembangunan pastori jemaat, di mana lewat pergumulan yang panjang Tuhan, banyak jiwa-jiwa, banyak tangan-tangan yang memberi untuk pembangunan. Kiranya Tuhan Allah menyertai setiap orang yang memberi untuk pembangunan pastori jemaat ini. Satu keluarga di Soya, anak kekasih kami Pardesya Amanupunyo, Saudara Eka Heumase, Saudara Ren Laratmase, Saudara Albert Ricardo, anak kekasih kami Fitka, keluarga Jerenyaan, dan keluarga Ibu Novita Anakota, yang dalam minggu ini memberikan persembahan mereka untuk pembangunan pastori. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati Bapak Ibu keluarga, bahkan anak-anak kekasih. Panitia, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati dalam tugas pekerjaan dengan upaya-upaya penyelesaian pastori ini. Kami berdoa menyerahkan para tukang, bapak-bapak yang ada di dalam jemaat ini, setiap sektor-sektor yang merasa terpanggil untuk ada dan bekerja, Tuhan Allah menyertai dan memberkati. Tuhan gerakan setiap bapak-bapak di dalam jemaat ini, bahkan anak-anak muda, untuk ada dan mengambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan pastori ini Tuhan. Biarlah mereka tetap ada dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ibu, anak-anak yang sementara ini dalam penderitaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, Ibu Mina Wiriditi yang baru mengalami proses operasi bersama dengan Bapak Els Haumahu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati menjamah tubuh yang dilakukan tindakan operasi ini Tuhan. Bapak sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan orang tua kekasih Oma Doli Talapesi yang beberapa hari juga dirawat di rumah sakit dan telah pulang ke rumah. Tuhan juga menyertai dan memberkati orang tua kekasih kami dengan kuasa-Mu. Tuhan berikanlah semangat dan Tuhan sembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami juga berdoa menopang ketiga anak kekasih kami, Rizky Noya, Ferdi Totoi, dan Agus Yahaya. Ketiga anak kekasih kami ini Tuhan Engkau sendiri dan mengenal mereka. Karena kenakalan remaja, mereka harus berada di jeruji besi Tuhan. Biarlah Tuhan Allah kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Proses persidangan kedua di tanggal 5 Maret ini, kami mohon Tuhan Allah hadir. Tuhan menjadi hakim bagi ketiga anak kekasih kami.
Tuhan akan menjadi pembela bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan, kuasa dan kehendak-Mu. Saudara-saudara kekasih kami yang lain yang ada di dalam jemaat ini, yang juga sementara ini ada dalam pergumulan di penjara, Tuhan juga berkati mereka, baik yang ada di Ambon maupun di luar Pulau Ambon. Kiranya Allah Bapa juga senantiasa menyertai dan memberkati dan memberikan kekuatan dalam ujian ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pelayanan di dalam jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Siapkanlah hati-hati kami ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Dan mari kita sama-sama angkat pujian, Yesusku Juru Selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang teguh memberitakan rahmat Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kesesakan dan kesukaran, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kesusahan melebihi kebesaran kasih setianya. Oleh derita dan sengsara Yesus, kita pun beroleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Untuk itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh. Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud,